seakan beban untuk menang itu besar sekali ditanggung oleh Ridwan Kamil dan Kim Plus. Udah koalisinya gemuk, masa nggak bisa menang di Jakarta? Itu beban beratnya. Kirain bakal menang dengan mudah. Kita satu keluarga. Dan sekarang karena saya pribadi juga saya mewakili dari partai saya juga saat ini lagi memperjuangkan untuk Pak Ridwan Kamil untuk menjadi gubernur kita nanti selanjutnya. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Klip video tadi itu kejadian waktu ada demo ojol ya minggu lalu. Demo ojol itu digelar oleh para driver ojol dengan penegasan bahwa demo itu murni merupakan aspirasi dari para driver ojol dan tidak akan disusupi dengan agenda politik. Ini sudah ditegaskan sejak sebelum demo digelar ya. Namun ketika ada kesempatan orasi, malah disusupi oleh kader partai pendukung Ridwan Kamil buat Pilgub DKI Jakarta. Di situ jelas ya dia bilang bahwa dia mewakili partai. Saya tidak menemukan nama partai yang diwakili oleh ibu itu di beberapa media yang menayangkan berita ini ya. Namun dari sana kita bisa melihat bahwa partai-partai pendukung Ridwan Kamil ini sepertinya bingung, nggak tahu mau ngapain. Sampai demo ojol saja disusupi. Kan itu blunder ya. Untung hanya disuruh segera turun ya. Coba kalau sampai dilempar-lempari gitu, kan juga berbahaya. Kejadian blunder dari pengusung Ridwan Kamil ini sangat berbanding terbalik dengan cara lawan mereka, pasangan Pramono Anung Rano Karno, dalam mendekati para driver ojol. Ini yang bergerak adalah Rano Karno atau Bang Dul. Beliau menyambangi markas driver ojol di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Rano Karno datang ke sana untuk membahas aspirasi para driver ojol yang mereka perjuangkan lewat demo ojol tadi ya. Nah, begini kan enak. Didatangi langsung oleh calon wakil gubernurnya, didengar langsung aspirasinya, dan diajak diskusi. Seneng dong para driver ojol ini diajak ngobrol sama Bang Dul. Begini cara yang benar ya, bukannya demo orang itu disusupi. Ya jelas pasangan Pramono Rano Karno sudah menang 1-0. Ini di mata para driver ojol ya. Atau bahkan minus buat Ridwan Kamil. Koalisi Partai Kim Plus saya kira tidak siap untuk berkompetisi dalam Pilgub DKI Jakarta. Karena awalnya kan yang bakal mereka lawan itu hanya calon independen yang nggak dikenal sama sekali oleh warga Jakarta. Bahkan awalnya itu Ridwan Kamil katanya mau maju berpasangan dengan Kaisang, anak Presiden Jokowi. Itu dibahas pada pertengahan Juni lalu oleh Presiden Jokowi bersama beberapa ketua umum partai. Mungkin sesudah itu diputuskan bahwa Kaisang akan maju di Jawa Tengah. Sementara untuk di Jakarta, calon wakil gubernur diberikan untuk PKS. Jadi yang diandalkan oleh Kim Plus ini ya, banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi tanpa ada lawan berat seperti PDIP. Merem juga pasti menang ini kan. Itu dulu ya. Kim Plus ini sama sekali nggak ada persiapan khusus untuk betul-betul berkompetisi di Pilgub Jakarta. Ridwan Kamil dibiarkan sendirian menyodorkan ide-ide yang aneh-aneh kepada publik. Kan sudah pasti menang. Jadi RK ini dibiarkan tebar pesona sendiri dengan berbagai ide-ide gilanya. Seperti bikin apartemen di atas jalan, bikin apartemen di atas stasiun kereta, bikin giant seawall, itu dinding raksasa untuk mengatasi banjirop ya, dan lain sebagainya. Ridwan Kamil juga mengimbau warga Jakarta untuk hidup dan bekerja di satu lokasi saja. Misalnya tinggalnya di Kelapa Gading, ya kerjanya juga di Kelapa Gading. Ini omongan orang yang nggak pernah tinggal di Jakarta ya. Ini pasti diketawain sama warga Jakarta. Emang siapa yang bisa menjamin kita bisa mendapatkan pekerjaan di lokasi yang sama? Emangnya yang main di PIK, misalnya itu hanya orang yang tinggal di PIK.
Ini kan bisa merugikan para pengusaha kuliner dong. Oke, saya tidak akan membahas panjang soal ide ini ya. Intinya bahwa sebelum ada pencalonan pasangan Pramono Anung, Rano Karno, Kim Plus itu tidak secara serius mengupayakan strategi kampanye yang efektif buat Ridwan Kamil. RK ini dibiarkan sendiri menghadapi serbuan netizen yang ramai menggali rekam jejaknya di medsos. Di mana cuitan-cuitan lamanya itu kan malah menghina warga Jakarta. Akhirnya RK harus meminta maaf atas cuitan lama itu. RK juga meminta agar pilkada di Jakarta menjadi ajang gagasan, bukan ajang untuk caci maki katanya. Baru juga menghadapi para netizen. Sudah terpancing ya. Kim Plus ya diam saja melihat RK diserbu sama netizen. Mungkin mikirnya sekalian buat cari perhatian ya. Bakal menang ini. Ketika akhirnya DPR batal merevisi Undang-Undang Pilkada dan PDIP bisa mengusung pasangan calon di Jakarta, Kim Plus ini juga masih santai. Bisa jadi karena merasa sudah bisa membaca siapa yang bakal diusung oleh PDIP. Kalau bukan Ahok, ya Anies. Antara dua sosok ini, siapa lagi coba? Kim Plus pun mengandalkan pengalaman Partai Gerindra dan PKS di Pilkada DKI sebelumnya. Bisalah ya untuk melawan Anies atau Ahok. Dan ketika akhirnya yang diusung oleh PDIP adalah pasangan Pramono dan Rano Karno, mungkin Kim Plus juga masih pede. Siapa sih Pramono Anung? Namanya aja nggak pernah ada dalam survei. Orang yang biasa ada di balik meja, mana bisa melawan citra dan pesona seorang Ridwan Kamil. Gitu kali ya. Dalam video saya sebelumnya saya sudah memaparkan kelebihan-kelebihan Pramono Anung yang kita juga nggak nyangka sebelumnya. Seperti pengalaman lama di pemerintahan, networking yang bagus dan luas, hubungan dan komunikasi lintas instansi, lintas lembaga, dan lintas partai yang dia punya, dukungan dari tokoh-tokoh dari partai lain, dan lain sebagainya ya. Saya kira Kim Plus mulai menyadari kelebihan Pramono itu. Namun Ridwan Kamil itu sudah terlanjur dibiarkan jalan sendiri, melaju dengan liar, mengobrol janji-janji kepada warga Jakarta. Seperti pengadaan mobil curhat untuk mengatasi stresnya warga Jakarta. Kemudian RK juga mau bermain sulap katanya di Jakarta. Pertama dia akan menyulap Jakarta bagian utara menjadi serupa dengan Dubai. Jadi nanti bakal ada pembangunan infrastruktur di sana. Lalu Ridwan Kamil juga akan menyulap Jakarta menjadi kota wisata dunia. Bakal ada bis wisata warna-warni katanya. Ridwan Kamil juga mau bikin CFD per kecamatan. Mau bikin kredit tanpa bunga, mau bikin hunian di atas sungai, mau bikin festival budaya antar kampung untuk mengatasi tawuran, dan banyak lagi ya. Menurut RK, ada sekitar 70-an program yang akan ditawarkan buat warga Jakarta. Wih, banyak bener ya. Belum juga pemilihan, sudah obral di sana-sini. Memangnya bisa ya menuntaskan sampai 70-an program dalam 5 tahun? Lalu apakah program itu sudah sesuai dengan kebutuhan para warga Jakarta? Nah, obral program dari Ridwan Kamil ini kemudian mendapat sentilan telak dari Pramono Anung maupun dari Rano Karno. Apa kata Pramono Anung? Menanggapi RK mau sulap daerah Jakarta Utara menjadi seperti Dubai, dengan santai Pramono bilang gini, ya namanya orang mau maju jadi gubernur katanya. Pramono juga menyebut program itu bukan konsep yang baru. Sudah pernah dibuat oleh gubernur sebelumnya, yakni konsep waterfront city atau penataan kota yang berdekatan dengan sungai atau laut. Dan apa kata Rano Karno? Ini lebih nampol sih. Kata Rano Karno, bikin program itu enggak usah muluk-muluk. Udah deh, kita ngurusin macet aja dulu deh katanya. Kan jelek. Di sini terlihat kan siapa yang lebih berpengalaman dan lebih mampu ketika berurusan dengan masalah-masalah di Jakarta. Bagaimana harusnya memperlakukan warga Jakarta. Dengan santai, Pramono bilang, ya namanya juga orang mau nyalon jadi gubernur. Santai aja, ditelak. Seakan semua program yang ditawarkan Ridwan Kamil itu sekedar pemanis aja. Bikin warga Jakarta juga merasa sanksi. Gak yakin ya.
Ini Ridwan Kamil obral-obral program, curiganya nanti malah nggak bisa ditepati. Lalu Bang Dul juga dengan santai ngasih nasihat yang sangat logis, sangat masuk akal. Jangan muluk-muluk katanya. Udah deh, urusan macet ini aja dulu gimana solusinya. Nah, ini sangat mencerminkan kebutuhan warga Jakarta. Bang Dul atau Rano Karno itu tahu betul dan paham sekali maunya warga itu apa. Ketika ada demo para driver ojol, Bang Dul pun mendatangi mereka, menanyakan kebutuhannya apa, keinginannya apa. Nggak mau langsung bikin janji-janji yang muluk-muluk. Nah, benar kan pasangan ini? Pramono, Rano Karno ini tahu persis apa yang mesti mereka lakukan dalam ajang pilkada. Sementara Ridwan Kamil ini sekedar tebar pesona dan obral janji-janji muluk belaka. Kalau caranya seperti itu, ya nggak bakal bisa meyakinkan para warga Jakarta kan? Jakarta ini memang kompleks. Perlu pemimpin yang berani untuk tidak populer. Karena saya nggak punya beban, jujur ya, saya nggak punya beban loh. Saya bukan orang yang minta-minta untuk dikasih jabatan ini. No, enggak. Tapi begitu diamanahkan, saya fight. Jadi Bapak nggak perlu berapi-api, nanti saya dukung, udah lah. Kalau saya jadi merem, saya pasti lakukan. Kenapa? Nggak punya beban. Nggak punya beban. Orang yang sudah bekerja harus nunggu 5-6 jam. Bagi saya kadang-kadang juga kasihan. Masa yang begini diselesaikan dengan mobil curhat, kan nggak bisa. Kan pasti nggak bisa. Cara menyelesaikan apa? Keberanian. Saya termasuk, saya yang mengatakan secara terbuka, saya kalau diberi amanah, apa yang baik di era Pak Sutioso, di era Foke, di era Pak Anies, di era Pak Ahok, bahkan di era PLT Pak Heru ini, ya harus dilanjutkan. Makin ke sini, makin terlihat bahwa baik Ridwan Kamil maupun Kim Plus makin ngeper ya, makin kayak bingung gitu menghadapi Pramono Rano Karno. Ini bisa dilihat dari pernyataan Ridwan Kamil di media. Di acara Golkar, Ridwan Kamil berharap debat Pilkada Jakarta membahas solusi, bukan ngomongin pribadi orang kayak di Pilpres katanya. Pernyataan serupa kemudian diulangi lagi oleh Ridwan Kamil di acara lain ketika bertemu dengan para relawan. Ridwan Kamil ingin membawa Pilkada dengan riang gembira. Nanti di debat katanya jangan ngomongin orang. Ini kok kesannya Ridwan Kamil ini takut debat ya sama Pramono Rano Karno. Belum juga debat, udah kayak panik duluan. Takut diserang sampai pribadinya. Baru juga program-programnya itu disentil dikit ya sama Pramono dan Rano Karno. Udah suuzon nanti di debat bakal diserang secara pribadi. Ini kan makin kelihatan ya bahwa Ridwan Kamil dibiarkan sendiri oleh Kim Plus. Karena Kim Plus sendiri tidak punya modal atau tidak siap berkompetisi dengan lawan sekelas Pramono Rano Karno. Diserahkan semuanya kepada Ridwan Kamil. Gimana caranya terserah Ridwan Kamil deh katanya. Nah, setelah Kim Plus udah kebingungan, nggak ada amunisi yang pas. Ridwan Kamil juga begitu. Semua sudah dikeluarkan. Ya program yang unik, yang aneh-aneh. Bahkan sampai mengibarkan bendera putih minta nggak diserang ketika debat. Akhirnya mereka yang nggak ada pilihan lain. Selain menjual nama Prabowo, ini diperlihatkan oleh Ridwan Kamil dalam 2-3 hari terakhir ini ya. Hari Minggu lalu, di depan para relawan, Ridwan Kamil menyebut bahwa kalau dia dan Suswono menang, maka Prabowo sebagai presiden terpilih nanti juga akan merasa tenang. Karena Jakarta diurus oleh koalisi pendukung Prabowo. Kemudian besoknya, hari Senin kemarin ya, di depan para anak muda pendukung Prabowo Gibran, TKN Fanta, Ridwan Kamil memaparkan bahwa dia maju di Pilgub DKI Jakarta itu merupakan perintah langsung dari Prabowo. Sebagai kader partai, Ridwan Kamil patuh terhadap perintah atasan dan siap mengurus Jakarta katanya. Beda banget kan sama Pramono Anung di klip video yang tadi. Kata Pramono, begitu saya diamanahkan, saya fight. Nggak ada ceritanya Pramono jual atau sebut-sebut nama Ibu Mega. Karena yang akan berkontestasi itu Pramono dan Rano Karno sendiri. Karena mereka memang sudah punya banyak pengalaman. Jadi ya mereka menjalani dengan tenang. Nggak gerasa-gerusu, nggak ada kesan muluk-muluk. Nggak ada kesan takut debat. Nggak memaksakan program. Mukanya itu selalu happy dan sumringah ya. Mereka justru mendekati warga Jakarta dulu untuk menegaskan aspirasi warga itu seperti apa, warga maunya apa. Ini pendekatan yang lebih bijak dan lebih efektif. Sementara obral-obral program itu kesannya memang kurang bijak ya.
Akan beban untuk menang itu besar sekali ditanggung oleh Ridwan Kamil dan Kim Plus. Udah koalisinya gemuk, masa nggak bisa menang di Jakarta? Itu beban beratnya. Kirain bakal menang dengan mudah. Ternyata dapat lawan yang enggak kaleng-kaleng. Akhirnya terpaksa bawa-bawa nama Prabowo kan. Ngarep warga Jakarta bakal memilih karena ada nama Prabowo di belakang Ridwan Kamil. Yakin. Sementara di seberang sana dengan santai Pramono bilang bahwa dirinya itu nggak ada beban. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.